Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di channel saya gitu ya. Nah, di channel ini memang akan lebih banyak membahas topik-topik yang berkaitan dengan dunia riset gitu ya. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan kami dalam membuat video karena saat ini memang banyak sepertinya bidang-bidang yang membutuhkan eh, pengetahuan dalam hal analisa data, kemudian bagaimana cara menginterpretasikannya, kemudian melalui software apa saja sih untuk melakukan analisa data. Nah, kebetulan memang saat ini kita harus tahu gitu ya bagaimana cara menjadi data analis yang baik gitu. Tentu bagi teman-teman maupun rekan-rekan yang masih menjadi mahasiswa maupun sudah bekerja, ini menjadi dasar yang sangat penting ketika akan melakukan olah data gitu supaya hasilnya juga valid gitu. Artinya bisa dijadikan rekomendasi yang tepat gitu, tidak terjadi bias maupun adanya simpangan yang terlalu besar seperti itu. Nah, di video kedua ini kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin ya. Kita kan sudah bahas bagaimana cara menganalisa sebaran normal gitu ya. Kemudian menggunakan kuantal plot dan juga kita sudah membahas bagaimana cara melakukan uji statistik deskriptif ya, melalui software RStudio. Nah, sekarang tahapan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita akan melakukan uji one sample t-test gitu. Nah, ini ada beberapa slide yang bisa kita lihat bareng-bareng gitu ya untuk memudahkan pembelajaran pada kali ini gitu. Nah, sebenarnya apa sih one sample t-test itu? Bagaimana definisinya, kemudian formulanya dan example-nya gitu ya. Nah, tapi di poin ini saya akan bahas secara singkat saja gitu. Nah, sebenarnya one sample t-test itu digunakan ketika kita ingin mengetahui suatu eh, rataan gitu ya dari populasi secara cepat gitu. Secara cepat dan tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Nah, biasanya populasi itu kan ada banyak ya, misalnya ada ratusan atau mungkin ribuan gitu. Nah, tentu kan dalam melakukan pengujian, kita ingin tahu berapa sih rata-rata nilai dari populasi tersebut. Contoh kita bicara populasi, eh, contohnya ini ada populasi kura-kura gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui berat dari suatu populasi kura-kura di Florida gitu, nah tentu kan kita akan melakukan uji atau melakukan penimbangan berat badan masing-masing. Namun itu kan akan membutuhkan waktu yang sangat eh, lama gitu ya. Kemudian prosesnya juga tidak mudah gitu. Bagaimana caranya menghitung dari ribuan kura-kura yang di Florida dengan kita mungkin sudah bisa men-setting bahwa rata-rata itu beratnya di sekitar 310 pounds gitu. Namun statement ini kan butuh divalidasi, butuh diuji gitu. Apakah benar dari ribuan individu ini memang mempunyai berat sekitar 310 pound gitu. Nah, untungnya analisa t-test ini, one sample t-test ini bisa membantu kita dalam mendapatkan sorry, dalam mendapatkan akurasi tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini kan ada ribuan kura-kura. Nah, kemudian kita akan mengambil hanya 40 saja gitu ya. Ini hanya contoh kecil saja, teman-teman. Ini sebenarnya ada kaidah-kaidah tersendiri dalam melakukan pengambilan sampel. Paling tidak kan minimal 30% dari populasi gitu ya. Kalau populasinya 1000, berarti paling tidak ada 300 lah yang diambil. Nah, ya, pokoknya 30% lah asumsinya. Kenapa 30%? Karena itu menjadi acuan dasar atau menjadi standar supaya kita bisa menentukan sebaran normalnya. Entah hasilan mempunyai sebaran yang normal atau tidak, atau cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, itu nanti urusan belakang. Namun, standar secara statistik menyebutkan bahwa paling tidak ada 30% eh, data gitu ya untuk melakukan uji apapun gitu. Nah,
Kemudian asumsinya apa sih untuk kita bisa melakukan uji t-test gitu ya. Jadi tidak sembarangan kita melakukan uji t-test ini teman-teman. Tidak serta-merta kita menggunakan RStudio, kita gunakan skripnya, kemudian kita langsung analisa data apapun gitu. Ada beberapa asumsi yang harus kita pahami gitu ya. Nah, yang pertama, asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa semua variabel atau semua pengamatan nantinya itu bisa berupa interval atau rasio gitu. Nah, kemudian yang kedua, eh, individu atau sampel yang kita ambil itu merupakan sampel yang independen, artinya tidak ada perlakuan sebelum dan sesudah atau bahkan kita mengamati perkembangannya setelah itu. Nah, harus independen, harus benar-benar eh, apa namanya ya, ya tidak ada perlakuan apapun gitu. Kemudian yang ketiga, data sebarannya itu paling tidak mendekati sebaran normal. Nah, bagaimana cara mengecek sebaran normal? Kemarin kan kita sudah bahas nih, menggunakan quantile plot atau menggunakan box plot juga bisa. Kemudian untuk menentukan outlier juga ini menjadi asumsi yang terakhir nih, bahwa tidak ada outlier dalam melakukan uji t-test gitu. Uji t-test ini membutuhkan beberapa asumsi supaya hasil juga valid. Nah, semuanya bisa dilakukan menggunakan beberapa cara tadi, untuk deskriptifnya, untuk normal distribusinya, kemudian untuk outliernya bisa gunakan box plot gitu ya. Nah, sekarang langsung saja kita berganti ke RStudio-nya saja ya. Kita akan bergeser ke RStudio saja. Kita akan coba praktek bagaimana cara melakukan uji one sample t-test gitu. Nah, ini saya sudah buat skripnya, beberapa contohnya gitu. Nah, yang pertama, karena kita tidak mempunyai database, nah kita juga bisa membuat database sendiri. Secara konsep ini harus kita pahami ya. Nanti teman-teman gunakan database masing-masing. Ini hanya contoh. Prinsipnya sama itu. Nah, yang pertama saya membuat data berupa angka dari 10 sampai 50. Kemudian saya pilih secara acak sejumlah 30. Nah, karena kan tadi ya minimal ada 30 pengamatan gitu. Kemudian replace-nya saya ganti false, maksudnya sampai 36 gitu. Nah, kalau misalkan langkah yang kedua adalah kita akan melihat summary statistiknya nih, untuk melihat min, max, nilai minimal, maksimum, kemudian min dan medianya. Nah, kita gunakan script summary, kemudian dalam kurung datanya. Nah, ini sudah kita bisa lihat bahwa nilai minimalnya 10, maksimalnya adalah 49 gitu ya. Kemudian medianya itu 30, minnya itu 29 gitu. Nah, data ini bisa kita jadikan acuan untuk menentukan angka spesifik standar dari populasi tersebut. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perlu bahas dulu untuk box plotnya. Seperti apa sih, ada outlier atau tidak gitu. Kemudian sebaran normal, atau paling tidak mendekati normal gitu ya. Gitu. Nah, ternyata setelah kita cek box plotnya tidak ada outlier dan sebarannya juga normal. Ini bisa dilihat dari garis antara min dan medianya ini di tengah ya. Kalau kita lihat memang nilainya kan hampir sama ya. Nah, ini bisa kita asumsikan bahwa data ini cukup mempunyai sebaran yang normal gitu. Kalau misalkan ini ke bawah atau ini ke atas, itu baru mempunyai kurva yang skewness, atau misalkan cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri gitu. Nah, jadi datanya sudah aman, baru kita akan melakukan uji t-testnya. Nah, angka spesifiknya berapa sih? Angka spesifiknya kita buat saja sesuai dengan medianya ya, median atau minnya bebas gitu ya. Nah, namun saya lebih suka median gitu karena dia lebih lebih stabil terhadap adanya outlier gitu. Nah, saya buat 30. Jadi asumsinya adalah dari ke-30 angka ini atau dari ke-30 pengamatan ini harusnya nilai standarnya itu mendekati 30 gitu. Atau misalkan kita bisa bilang berat dari eh,
berat dari masing-masing individu mendekati 30 gitu. Apa jadinya jika kurang dari atau lebih dari. Nah, jadi akan kita buat asumsinya dalam untuk menentukan t-test itu harus ada asumsinya, teman-teman. Kita tentukan dulu hipotesis, ya. Hipotesis H0 sama dengan 30. Kemudian H1 tidak sama dengan 30. Tidak sama dengan 30. Nah, ini menjadi kunci yang menjadi guideline kita dalam melakukan uji nanti. Kalau misalkan hasilnya seperti apa. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasil contohnya one sample t-test. Nah, ini bisa lihat. Nah, p-value, kita langsung saja melihat ke p-value-nya. Jika p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, ataupun tergantung dari masing-masing alfanya, bisa 0,01 gitu ya. Kalau saya kan di sini kita contohnya misalnya di alfa 5% gitu ya. Nah, di alfa 5% ini maka nilai p-value ini lebih besar nih daripada 5%, yaitu 0,9. Nah, dengan demikian ini kan sudah ada hasilnya ya, teman-teman ya. Jadi one sample t-testnya sudah ada nih, tabelnya berapa, kemudian ada data frame ada 29. Nah, kemudian p-value-nya nih. Nah, ini menjadi catatan nih. P-value-nya adalah 0,9757. Nah, kita dalam menentukan hasil atau menginterpretasikan uji t-test ini cukup melihat p-value-nya saja. Asumsinya adalah kita mempunyai alfa 5%. Nah, berarti kalau misalkan nilai p-value ini kurang dari 5% atau paling tidak sama dengan 5%, maka kita bisa tolak H0, artinya bahwa sebaran angkanya atau sebaran contoh kita bilang berat ya, maka beratnya itu tidak sama dengan 30, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Tapi apa jadinya jika p-value itu lebih besar daripada 0,05? Ini kan 0,9757, maka kita akan menerima H0, yaitu rata-rata berat itu berkisar di angka 30. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita analogikan tadi ke case yang kura-kura tadi, bahwa ada 1000 kura-kura, kemudian kita mengasumsikan bahwa beratnya itu 310. Nah, kalau misalkan hasil analisanya menunjukkan p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka pernyataan itu benar. Nah, pernyataan itu benar bahwa dari sampel yang sudah dilakukan berdasarkan uji t-test, maka kita bisa mengatakan bahwa dari ribuan individu atau dari jumlah populasi kura-kura yang ada di Florida gitu mempunyai berat sebesar 310 pound gitu, atau rata-rata di 310 pound gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman dalam melakukan uji one sample t-test. Ini sangat berguna sekali untuk melakukan uji olah data gitu dari data teman-teman sendiri, baik itu dalam penelitian misal penelitian pemupukan, penelitian tinggi tanaman, efek terhadap berat polong atau berat kecamba, berat biji dan sebagainya. Banyak deh parameter-parameter yang bisa diuji gitu. Tentu juga ini bisa digunakan juga sebagai bahan dasar untuk uji statistik untuk tingkatan advance nantinya gitu ya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe. Terima kasih.